Yo yo yo, kembali lagi di Jepang Unsensor bersama gue Christina. Enggak deh, maklum abis nonton Steins Gate ya kan, lu tau lah Steins Gate bagusnya kayak gimana, hype-nya masih ke bawah-bawah lagi. Oke, kali ini kita akan membahas isu yang benar-benar menarik bagi lu semua yang demen budaya Jepang, musik Jepang, bahkan juga animasi atau anime ya kan, para wibu mungkin tahu banget lah tentang ini. Dimana menurut gua Jepang kalau begini-gini aja ini bakal kalah budayanya, atau lu bisa dibilang bagi lu penggemar budaya itu lu bakal ngerasa budaya itu bakal tenggelam dan lu nggak bakal kenal lagi tuh yang namanya anime segala macem. Sebelumnya kita dukung channel ini dengan klik subscribe, like, komen, dan sharing ke teman-teman kita semua yang suka Jepang atau tertarik dengan kebudayaan populer yang ada di Jepang. Nah, sebenarnya ini muncul dari kegelisahan gue ya belakangan ini, dimana gue ngeliat Jepang itu punya tantangan-tantangan baru dalam strategi kebudayaannya. Tantangannya baru itu datangnya dari luar Jepang. Mana sih luar Jepang itu? Ya gue sebut merek aja ya, negara yang sebenarnya negara ini dulu kalah sama Jepang untuk penyebaran budaya, tapi gue harus akuin negara ini lagi naik daun, yaitu Korea. Nah, kenapa sih gue gelisah gitu sama Korea ini? Nah, gue tuh gelisah karena gue ngeliat Korea itu bener-bener lagi unggul di sisi kebudayaan yang seharusnya Jepang itu udah unggul lebih dulu. Nah, apa aja sih? Yang pertama itu musik. Dulu kalau kita kenal tuh idol group di Jepang itu bener-bener terkenal banget kan. Itu bener-bener lu tau lah AKB, sampai datang juga ke Indonesia JKT ya kan, dengan slogannya oi ai oi ya kan. Nah itu semua ya gue pernah ngalamin itu semua gue pernah ngalamin. Nah tapi itu kan dulu ya, itu lagi masa kejayaan, tapi sekarang lu lihat udah mulai tenggelam. Sekarang malah kayak BTS gue lihat juga, kayak Twice itu udah masuk ke Billboard, punya dokumenter khusus, dibuatin filmnya segala macam. Itu lagi-lagi tamparan keras untuk pencinta musik Jepang. Nah yang kedua itu juga gue liat anime. Mungkin gue udah pernah bahas ya di video sebelumnya bagaimana manhwa ya kan itu bisa ngalahin anime, mungkin itu jadi kompetitor baru di dalam dunia animasi. Jadi wibu-wibu jangan nganggep tenang tuh. Mungkin lu sekarang ngerasa nggak ada apa-apa, tapi nih gue bilang semua tantangan itu baik dari anime, musik, atau bahkan drama. Ya drama udah kalah sama Korea, gue bilang dari dulu itu drama kurang lah. Lu jangan ngerasa tenang, karena mungkin sekarang gak kenapa-napa, tapi kedepannya itu bakal jadi kenapa-napa budaya Jepang itu. Karena ini kan strategi kebudayaan, dimana setiap negara itu berlomba-lomba untuk masukin budaya mereka atau ngejual budaya mereka ke negara lain. Supaya apa? Dapat untung, pastikan industri budayanya. Yang kedua itu dia pasti juga terkenal budayanya di negara-negara lain. Nah itu semua yang menjadi tantangan bagi budaya Jepang atau budaya-budaya lain lah gue bisa bilang. Tapi khususnya di sini Jepang pasti. Nah sebenarnya ada nggak sih cara Jepang itu ngatasin ini semua? Sebenarnya ada, tapi keadaan ini diperparah lagi dari tantangan yang dari luar itu datang juga dari dalam Jepang itu. Itu apa aja sih? Nah, tantangannya itu yang pertama itu datang dari, kalau dari dalam Jepang itu adalah budaya copyright Jepang yang parah banget. Jadi ini, kenapa sih hambatannya itu belakangan ini budaya Jepang itu sulit untuk diterima oleh negara-negara lain? Karena Jepang itu mempunyai copyright yang tinggi. Nah, kenapa copyright itu bermasalah? Kan copyright itu buat ngelindungin. Gue setuju. Memang budaya copyright itu ya, gue bilang itu kayak pedang bermata dua. Pertama itu untuk ngelindungin yang pembuat karyanya atau distributor karyanya. Yang kedua juga, itu kan untuk apa ya sebenarnya? Kalau copyrightnya agak lenggeng kan gampang kesebarnya gitu, bajakan ya kan. Halo ya kan, para ibu-ibu ya kan, di website streaming ya kan. Ya gue juga kadang-kadang nonton gratisan lah gitu ya, sama-sama lah. Nah hal-hal yang kayak gitu tuh jadi yang kayak pedang bermata dua. Nah cuma
budaya copyright itu benar-benar ngeganggu gitu. Kalau lu lihat budaya copyright, bahkan nih kalau lu penggemar Netflix, lu setel dari region Jepang dah, itu banyak banget film anime One Piece ada lengkap di situ, sampai ke movie-movie-nya One Piece tuh ada. Tapi kalau lu lihat yang region Indonesia gitu atau region lain itu bener-bener kurang. Nah itu kenapa? Karena itu copyright, takut dia dibajak. Tapi di lain sisi itu juga bikin dia susah untuk dikenal orang. Jadi budaya copyright itu yang benar-benar harus dipertimbangkan ulang oleh Jepang. Bagaimana dia bisa ngelindungin karyanya, tapi dia itu juga bisa ramah ke negara lain gitu, supaya budayanya itu bisa diterima atau menyebar lagi. Nah itu poin pertama gua. Yang poin kedua gue itu adalah budaya isolasi Jepang. Ya gue udah gak heran lah, lu pasti kalau udah baca budaya Jepang itu dia tertutup segala macem, dan dia itu saking tertutupnya ya lu tahu sampai ke politiknya, ekonominya itu pakai politik dumping gitu. Politik dumping itu apa? Ketika dia ngejual ke negara di luar Jepang itu lebih murah harganya ketimbang dia ngejual di negara dia sendiri. Karena kenapa? Dia itu sebenarnya udah nggak peduli juga sama negara-negara luar. Dia itu punya pasar yang bagus di dalam negaranya itu sendiri. Lu bayangin aja nih ya, lu mungkin tahu Kenshi Yonezu gitu, lagunya kayak judulnya Lemon, Flamingo ya kan, itu akan antik banget. Itu nggak pernah itu menyebar keluar-luar negara orang, tapi ya, dalam 2 tahun YouTube itu yang judul lagu Lemon itu gue terakhir lihat udah 600 juta view. Bayangin, jadi orang Jepang itu benar-benar dia suka sama budayanya. Jadi budaya isolasi dia, oke, gue gak peduli jadi ini laku atau enggak, yang penting gue ngeliat ini bagus. Dan oke, pasarnya Jepang udah cukup bagi gue. Nah itu yang ngehambat supaya penyebaran budaya di Jepang, mau anime, mau musik, apapun ya, ini contohnya itu gak bisa menyebar dengan leluasa, karena mereka itu nganggep pasar di Jepang itu udah cukup. Itu jadi budaya isolasinya itu jeleknya itu. Udah budaya copyright yang susah, bikin kebijakan nyebarnya itu, ditambah budaya isolasi. Udah perfect itu, perfect combination ya kan kalau kata orang Jepang. Udah ini dia, udah gabungan Gokunya istilahnya. Nah itu tantangan yang dari Korea dan internal Jepang yang harus diperbaiki. Sebenarnya gue sayang banget yang ngelihat hal tersebut gitu. Memang sih gue nggak bisa nyalain juga bahwa Jepang itu kayak gini karena mungkin dulu kalau gue cerita, dia itu bisa terkenal itu juga budayanya kayak kita terima waktu nonton dari kecil, anime nostalgia ya kan, Digimon, Sailor Moon segala macam. Itu memang gue nggak bisa nyalain, itu menyebar dengan mudah karena memang ada satu kondisi di mana itu lagi menguntungkan Jepang. Jadi tahun 80-an itu ekonomi Jepang itu lagi ekonomi yang lagi semaju-majunya ya kan. Jepang macan Asia, Nippon ya kan, macan Asia. Nah itu gue nggak bisa nyalain. Dari ekonomi yang maju itu nanti dia itu bisa budaya-budayanya itu untuk penjualan ekonomi tersebut. Contoh gini, dulu Sony itu sempat menjuarai pasaran di Hollywood. Jadi lu nggak heran kan, jadi ada beberapa film Sony yang bawa unsur budaya Jepang itu ke Hollywood, otomatis itu bakal nyebar ke yang lain. Nah itu karena ada keuntungan ekonomi. Kalau sekarang kan Jepang ya ekonominya tergolong lagi biasa-biasa aja atau cenderung lagi kurang bagus, apalagi kayak pandemi kayak gini ya kan, semua negara ngalamin. Nah itu sih menurut gue, jadi itu sayang banget sih bagi gue yang sudah bau bawang gitu kan atau teman-teman bawang gue yang lain itu agak terancam sih hal-hal yang gue suka. Ya siapa sih sebenarnya yang nggak seneng gitu melihat hal yang disukanya itu terus berkembang, ngasilin karya yang bagus dan segala macamnya kan. Ya kalau gue lihat sih ya jujur ya, gue 20 tahun nonton anime misalnya gitu, jarang gue nemu anime yang bagus. Karena kenapa? Dia itu susah ya ngembangin pasarnya lagi kan, untuk keluar dari Jepang lagi. Ya kan semangat yang era nyebarin budaya Jepang itu pada tahun 80 udah sedikit berakhir. Makanya animenya itu yang dibangun itu bukan yang gak bagus, gue bilang sebenarnya gak cocok sama kita gitu pasarnya. Ya kan? Kayak contoh Rent a Girlfriend gitu. Ya
gimana ya gitu, bandingin sama Fullmetal Alchemist Brotherhood, bandingin lagi sama One Piece gitu segala macem itu. Jadi mungkin hal-hal yang kayak gitu juga yang menghambat. Nah, gue nggak tahu menurut kalian itu gimana. Mungkin kalian bisa posisinya optimis, bahkan pesimis atau realistis. Itu gue nggak tahu lu ada di posisi mana. Tapi kalau yang gue dari sampein tadi, gue itu optimis mungkin Jepang itu bisa bikin strategi kebudayaan ke depannya lebih baik. Tapi untuk saat ini gue harus akuin dengan berat hati Korea lagi menang sih. Ya nggak apa-apa lah, namanya persaingan kan, kompetitor ya kan. Kalau terlalu monopoli juga nggak bagus katanya, ya kayak gitu. Nah itulah bagaimana budaya, ekonomi, kebijakan nggak bisa dipisahin. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di next video berikutnya. Bye bye.